Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video saya kali ini. Video saya kali ini akan membahas mengenai masalah epistasis. Baik, apa yang dimaksud dengan epistasis? Epistasis dan hipostasis adalah interaksi antar gen pada lokus yang berbeda. Nah, kedua gen dominan itu mereka akan saling mempengaruhi gen dominan yang lain, sehingga ada gen dominan yang bisa mengalahkan gen yang lainnya. Nah, gen dominan yang mampu menutup atau mengalahkan gen lainnya disebut epistasis, sedangkan gen yang berhasil ditutup itu disebut sebagai hipostasis. Nah, untuk epistasis ini ada dua macam, yaitu epistasis dominan dan epistasis resesif. Sedangkan epistasis dominan ada epistasis dominan saja dan ada epistasis dominan rangkap. Dan epistasis resesif ada dua, yaitu epistasis resesif saja dan epistasis resesif rangkap. Nah, kita pelajari yang pertama adalah epistasis dominan. Yang dimaksud dengan epistasis dominan adalah gen dengan alel dominan yang mampu menutupi kerja gen lainnya. Jadi di sini yang menutupi adalah yang gen dominan. Sebagai contoh misalnya warna kulit pada labu. Nah, kulit pada labu ini ada 3 jenis, yaitu yang kulitnya putih, yang kulitnya kuning, kemudian yang kulitnya hijau. Nah, untuk yang kulitnya putih itu memiliki genotip seperti ini, yaitu ada P besar dan K besar. Nah, P besar ini bersifat epistasis terhadap K besar, sehingga jika ada P besar, maka warna kulit labunya adalah putih. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ini adalah labu yang kuning. Nah, untuk labu kuning itu macam genotipnya adalah P kecil K besar titik ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk titik ini bisa K besar, bisa K kecil. Nah, kenapa ini warnanya kuning? Hal ini disebabkan karena gen P yang dominan yang bersifat epistasis itu tidak ada di sini, sehingga warna yang lain muncul, yaitu warna kuning. Nah, bagaimana dengan warna yang hijau? Nah, warna yang hijau ini adalah resesif semua, karena tidak ada gen P dan juga tidak ada gen K yang dominan, sehingga warna yang muncul di sini adalah warna hijau. Nah, ini yang harus dipedomani ketika nanti mengerjakan soal. Nah, sekarang kita lihat untuk proses persilangan dari epistasis dominan. Semisal disilangkan labu putih dengan hijau. Nah, untuk yang putih itu kita ambil genotipnya adalah P besar, K besar ya. Karena ada P besar maka warnanya adalah putih. Kemudian yang hijau ini tidak ada gen dominan, yaitu resesif semua, P kecil, K kecil. Kemudian macam gametnya untuk P besar, K besar ada satu saja, yaitu P besar, K besar. Dan untuk yang hijau hanya satu saja, yaitu P kecil, K kecil. Setelah disilangkan, hasilnya adalah P besar, P kecil, K besar, K kecil, warna putih. Nah, seandainya warna putih ini disilangkan dengan warna putih, dengan genotip yang sama, maka hasilnya akan diperoleh seperti ini. Jadi, ini misalnya ini contoh ya, ada P besar, K besar, karena P besar epistasis terhadap K, sehingga warnanya putih. Yang ini P besar, K kecil, sudah jelas ini putih ya, karena tidak ada K besar. Tetapi jika seperti ini, P kecil, K besar, karena tidak ada P dominan yang menutupi K, sehingga muncul warna baru yaitu kuning. Dan ini yang di belah paling bawah ini adalah warnanya hijau, karena tidak ada gen dominan P dan gen dominan K, sehingga warnanya adalah hijau. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya adalah putih berbanding kuning berbanding hijau adalah 12:3:1. Kemudian kita coba untuk latihan soal. Ya, misalnya disilangkan labu berwarna kulit putih dengan genotip P besar, P kecil, K besar, K kecil dengan labu berkulit kuning, P kecil, K besar, K kecil. Berapa persenkah akan didapatkan labu berkulit putih? Nah, untuk yang ini, macam gametnya adalah 2/2 sama dengan 4, sedangkan yang kuning adalah 2/2 sama dengan
maaf, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sehingga 4 kali 2 kita akan mendapatkan kotak 8. Seperti ini ya. Jadi ini parentalnya putih, kemudian kuning. Ini yang putih 4 macam gamet, yang kuning 2 macam gamet, sehingga kita mendapatkan 8. Nah, kita lihat di sini P besar, P kecil, K besar, K besar, putih karena P besar, ada P besar di sini. Kemudian P kecil, K besar, K besar, karena tidak ada P besar yang menutupi sehingga warnanya kuning. Dan ini yang terakhir adalah hijau. Sehingga perbandingan yang kita peroleh adalah, yang ditanyakan adalah labu yang berkulit putih. Jadi labu yang berkulit putih adalah 4/8 kali 100% sama dengan 50%. Kemudian kita lanjutkan dengan epistasis yang berikutnya, yaitu epistasis dominan rangkap. Nah, kalau misalnya tadi hanya ada satu gen dominan yang menutupi kerja gen yang lainnya, untuk epistasis dominan rangkap ini ada kerja dua gen yang dominan, sehingga mereka saling menguatkan. Ya, sebagai contoh misalnya adalah pada tanaman kantong gembala. Nah, tanaman kantong gembala ini ada yang bijinya segitiga dan ada yang bijinya bulat. Nah, kita lihat di sini, jika ada P besar, K besar, itu bentuknya bijinya segitiga. Karena ada gen P yang dominan, sehingga bijinya segitiga. Demikian juga K-nya juga dominan. Nah, kalau P besar saja, ini dominan, juga warnanya segitiga. Nah, kemudian untuk P kecil, K besar titik, karena ini adalah kerja dua gen, sehingga K besar juga bersifat menutupi, sehingga bentuk daripada biji kantong gembala ini juga segitiga. Sedangkan P kecil, K kecil, ini adalah bentuknya bulat, karena tidak ada gen P yang dominan dan tidak ada gen K yang dominan. Jadi, yang dimaksud dengan kerja gen dominan ini, P ini dominan, K juga dominan, sehingga mendapatkan genotipnya adalah seperti ini. Kemudian kita lihat contoh untuk persilangannya. Untuk persilangannya, misalnya disilangkan tanaman kantong gembala segitiga A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan tanaman kantong gembala berbiji bulat A kecil, B kecil, B kecil ya. Untuk huruf ini tidak masalah. Tadi saya memberikan contohnya dengan huruf P, sekarang saya memberikan contohnya dengan huruf A. Tapi walaupun hurufnya berbeda, yang penting memiliki aturan yang sama. Nah, kemudian berapa persenkah akan didapatkan tanaman kantong gembala berbentuk segitiga? Nah, parentalnya kita tulis segitiga dan bulat. Untuk segitiga sudah dituliskan di soal, yaitu macam gametnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dan yang bulat adalah A kecil, B kecil, B kecil ya. Untuk bulat tidak ada genotip yang lainnya, hanya punya satu genotip. Kemudian gametnya untuk A besar, A kecil, B besar, B kecil ada 4, sedangkan A kecil, B kecil, B kecil hanya 1, sehingga nanti kita akan mendapatkan kotak 4 saja, seperti ini ya, kotak punetnya. Nah, kita lihat di sini, kalau ada A besar, B besar segitiga, ada A besar saja segitiga, ada B besar saja segitiga, dan yang terakhir tidak ada A besar dan B besar, muncul sifat yang baru yaitu bulat. Sehingga perbandingan yang diperoleh untuk kantong gembala berbentuk segitiga adalah 3:1. Jadi persentasenya adalah 3/4 kali 100% sama dengan 75%. Kemudian yang berikutnya ini adalah epistasis resesif. Nah, epistasis resesif ini adalah yang menutup atau yang bersifat epistasisnya adalah gen yang resesif. Sebagai contoh adalah warna bulu pada tikus. Ya, tikus ini warna bulunya ada 3. Ini adalah yang abu-abu agouti, kemudian ini adalah yang hitam dan yang putih. Untuk abu-abu agouti ini jika ada H besar, A besar, abu-abu agouti warnanya. Jika ada H besar saja, warnanya hitam. Nah, baru kemudian jika H kecil, karena dia bersifat epistasis, maka gen H kecil ini akan menutup A besar, sehingga muncullah warnanya putih. Kemudian H kecil dan A kecil sudah pasti warnanya adalah putih. Nah, kita lihat persilangan untuk
epistasis resesif rangkap ini. Sebagai contoh misalnya disilangkan tikus hitam dengan tikus putih. Untuk tikus hitam kita ambil genotipnya H besar, A kecil, sedangkan tikus putih itu kita ambil H kecil, A besar. Ya, macam gametnya ini dapatnya 1, ini juga 1. Setelah disilangkan hasilnya H besar, A kecil. Nah, jika tikus berwarna hitam dengan genotip H besar, A kecil ini disilangkan dengan sesamanya, maka akan didapatkan 16 kotak punet seperti ini ya. Jadi dengan mengikuti aturan yang tadi, karena ini resesif, jika ada H besar, A besar, warna tikusnya buah-buah gauti. Jika ada H besar saja, muncul warna baru yaitu hitam. Nah, karena ini epistasis resesif, jadi ketika H kecil, A besar, maka H kecil ini akan epistasis terhadap A besar, sehingga muncul warnanya putih. Sedangkan H kecil, A kecil jelas ini putih. Jadi perbandingan yang diperoleh adalah abu-abu agouti 9, hitam 3, dan putih 4. Kemudian kita lihat latihan soal untuk epistasis resesif rangkap ini, yaitu yang pertama disilangkan tikus abu-abu agouti H besar, A kecil dengan tikus berwarna hitam H besar, A kecil ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini mudah saja, persilangannya seperti yang lainnya. Jadi abu-abu agouti dengan hitam, abu-abu agautinya H besar, A kecil, dan hitamnya H besar, A kecil. Nah, hasil dari persilangannya akan diperoleh 8 kotak punet seperti ini. Jadi tadi aturannya kalau ada H besar, abu-abu agouti, H besar saja hitam, ini H besar, abu-abu agouti, H kecil putih. Kemudian ini juga karena H kecil resesif, dia epistasis terhadap A, sehingga warnanya juga putih, sehingga hasil yang diperoleh perbandingannya adalah abu-abu agouti berbanding hitam berbanding putih adalah 2:3. Ya, ini adalah epistasis yang terakhir ya. Epistasis yang terakhir ini adalah epistasis gen resesif rangkap. Artinya adalah gen ini yang menutupi adalah yang resesif dua-duanya. Ya, misalnya pada tanaman Lathyrus odoratus seperti gambar di sini tanamannya. Nah, Lathyrus odoratus ini memiliki dua warna yaitu ungu dan putih. Nah, ungu itu jika ada C besar dan P besar maka akan memunculkan warna ungu. Nah, karena ini adalah gen resesif rangkap, maka jika ada P kecil maka muncul warnanya putih. Jika C kecil juga menutupi gen P, warnanya putih. Jika kecil semua, sudah pasti ini warnanya putih. Ya. Nah, kita lihat persilangannya untuk ini, misalnya disilangkan bunga putih dan bunga putih. Nah, bunga putih yang pertama ini adalah C besar, P kecil. Bunga putih yang kedua C kecil, P besar. Maka yang ini gametnya 1, yang ini juga 1. Jika disilangkan hasilnya adalah warna ungu, yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil. Jika ungu ini menyerbuk sendiri, maka akan dihasilkan 16 kotak seperti ini. Aturannya seperti tadi, kalau ada C besar, P besar warnanya ungu. Kalau misalnya ada gen yang resesif seperti ini, warnanya putih. Jika ada gen yang resesif lagi seperti ini, P kecil, warnanya putih. Apalagi ini dua gen kecil sudah pasti putih. Sehingga perbandingan yang diperoleh adalah ungu berbanding putih adalah 9:7. Nah, kita akan berlatih soal, yaitu untuk contoh soal epistasis resesif rangkap. Misalnya disilangkan bunga Lathyrus odoratus berwarna ungu, kita ambil yang homozigot semua, yaitu C besar, P besar seperti ini, dengan bunga putih C besar, C kecil, P kecil. Berapa persen akan didapatkan bunga putih? Nah, kita lihat di sini parentalnya ungu dikalikan putih. Kita tuliskan saja genotipnya seperti biasa. Gametnya kita peroleh untuk yang ini hanya ada 1, untuk yang putih ada 2, C besar, P kecil, P kecil. Kemudian hasil persilangannya hanya ada 2 kotak saja, yaitu
Ini warnanya putih karena ada gen P. Ini warnanya putih juga karena ada gen P. Sehingga perbandingannya hanya bunga putih 100%. Baik, demikian video saya kali ini yang menjelaskan mengenai peristiwa epistasis. Thanks for watching. Terima kasih.